Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mengerjakan soal UAS interaksi manusia dan komputer. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah saya pilih atau yang telah saya buat. Di sini kita masuk ke kata pengantar terlebih dahulu. Di sini mengerjakan tugas UAS ini dengan baik. Kupang 14 Desember 2020. Oke, pembahasan yang pertama itu menjelaskan mengenai website atau aplikasi yang dipilih sebagai topik proyek. Di sini target website atau aplikasi yang mengikuti website penerimaan mahasiswa baru. Jadi sini saya membuat website penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Oleh karena itu, sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru berbasis web sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan mempercepat dalam hal pendaftaran bagi calon mahasiswa dan pengolahan data yang ditangani oleh panitia penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi. Kemudian layanan atau produk yang ditawarkan oleh aplikasi. Jadi di sini aplikasi atau web yang saya buat ini akan dalam memakai website penerimaan mahasiswa baru ini, para pengguna atau user harus memahami terlebih dahulu karakteristik atau produknya. Karakteristik produk website penerimaan mahasiswa baru tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Di sini harus menggunakan koneksi internet. Yang namanya website dia harus terkoneksi internet. Produk penerimaan mahasiswa baru hanya dapat dikonsumsi jika pengguna menggunakan kuota atau dengan kata lain mempunyai sambungan internet. Kuota, wifi atau apapun itu, yang penting bisa terhubung internet, bisa masuk ke website ini. Berwujud di sini karena penerimaan mahasiswa baru termasuk ke dalam kategori produk jasa, maka seperti halnya produk jasa yang lain, produk penerimaan mahasiswa baru berbentuk fisik nyata yang dapat dilihat dan dapat disentuh karena terwujud berupa hasil printan. Dapat disimpan karena produk ini dapat disimpan dan dapat dibuka kembali ketika pengguna ingin melihat datanya kembali pada website ini. Kemudian di sini ada tidak tunggal. Produk penerimaan mahasiswa baru bukan dihasilkan oleh satu penyedia produk yang tunggal, tetapi dihasilkan oleh para pemain kunci atau key player, seperti diantaranya perguruan tinggi dan mahasiswa setempat serta pemerintah. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi antara pihak-pihak tersebut secara kompak. Kemudian di sini ada lagi biaya yang tinggi untuk menyediakan komponen tetap seperti atraksi, akses, dan fasilitas-fasilitas memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi, sementara tingkat pengembalian investasi dirasa cukup lama atau slow. Fitur-fitur utama aplikasi atau website penerimaan mahasiswa baru. Petunjuk pendaftaran. Jadi nanti di website penerimaan mahasiswa baru itu saya menambahkan petunjuk pendaftaran. Fitur yang wajib ada dalam sebuah website penerimaan mahasiswa baru adalah fitur petunjuk pendaftaran agar pengguna dapat mendaftar sesuai dengan yang diinginkan universitas atau perguruan tinggi.
Jadi dia harus tahu betul petunjuk untuk mendaftar. Kemudian itu saya menambahkan nanti di website saya di penerima mahasiswa baru ini, saya menambahkan login. Fitur login ini adalah fitur agar pengguna atau calon mahasiswa agar menguasai biodatanya berupa nama, asal tempat tinggal, dan juga nilai. Kemudian informasi pembayaran. Fitur yang wajib ada dalam website website selanjutnya adalah informasi pembayaran, di mana pengguna setelah mengisi biodata akan lanjut ke tahap berikutnya, yakni proses pembayaran, entah menggunakan proses pembayaran yang diinginkan pengguna. Jadi harus ada informasi pembayaran juga. Kemudian di situ ada informasi pendaftaran. Fitur ini dapat memudahkan pengguna dalam mengetahui informasi berupa tata tertib tes, informasi tes, dan juga cetak kartu tes. Jadi dia tidak perlu buka webnya, dia tinggal cetak kalau ingin mau melihatnya secara offline. Kemudian target pengguna. Target pengguna, kebutuhan untuk memuaskan semua pihak, itu pasti harus dapat melayani dan memuaskan pengguna secara seimbang di tengah-tengah sebagai kepentingan yang ada. Kemudian kebutuhan untuk membangun konsensus antar pemangku kepentingan. Diperlukan suatu konsensus di antara para pemangku di kepentingan agar berjalan bersama-sama dengan menyangkutkan visi misi, tujuan, dan sasaran serta semua komponen di dalamnya. Kebutuhan untuk mudah digunakan dan dipakai. Diperlukan sistem yang mudah digunakan dan mudah dipahami secara cepat agar bisa disebut user friendly. Kemudian ada konteks penggunaan aplikasi. Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, tak terkecuali bidang pendidikan perguruan tinggi yang senantiasa mengadaptasi perkembangan teknologi tersebut. Kini pendidikan tinggi memanfaatkan teknologi tersebut untuk membantu aktivitas akademik maupun administrasi pendidikan. Web merupakan saluran ideal dan alat yang ampuh untuk mempromosikan perguruan tinggi tujuan daerah dengan tetap mengedepankan kualitas informasi itu sendiri. Kemudian di sini ada judul ulasan topik. Website penerimaan mahasiswa baru, itu judulnya, dengan latar belakang masalah, identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, masih sulitnya mendapatkan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Yang kedua, masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan web. Kemudian solusi untuk identifikasi masalah yang berisi sebagai berbagai masalah yang sudah dikenali dan akan diberikan, yaitu melalui fungsi dan aplikasi yang akan dibuat. Menjelaskan mengenai kondisi saat ini, yaitu membuat aplikasi interaksi untuk memfasilitasi pengguna dalam mendaftar ke perguruan tinggi yang diinginkan. Penggunaan dengan platform Android. Ruang lingkup dari penulisan ini adalah aplikasi ini dibuat agar pengguna mendapat informasi yang diinginkan. Dengan ditunjukkan khusus untuk calon mahasiswa, dalam laporan ini memfokuskan pembuatan aplikasi untuk Android, maka dari itu batasan masalah dari hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup perancangan sistem ini menggunakan platform Android. Aplikasi ini dijangkau oleh seorang administrator dari pihak perguruan tinggi yang mempunyai hak akses penuh dalam pengelolaannya, sedangkan user sebagai pengguna. Kemudian di situ ada task analis. Kita lihat task analisnya. Proses penerimaan mahasiswa baru merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai awal dari proses akademik.
maka dituntut proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan cepat, efektif, dan baik. Bagi calon mahasiswa yang berdomisili jauh dari lokasi kampus, untuk mengatasi hal tersebut maka dibuat pengembangan sistem yang baru menggunakan metode perencanaan dengan pendekatan berbasis web. Data yang dibutuhkan diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, kemudian dianalisasi dan digambarkan. Hasil akhir dari sistem yang baru adalah sistem berbasis online, di mana semua tahapan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara online. Kemudian keempat ada skenario dan storyboard. Skenarionya, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, internet telah menjadi media yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media untuk memperoleh atau bertukar informasi, terutama untuk informasi antar belahan dunia tanpa terhalang jarak, waktu, tempat. Jaringan internet semakin luas dengan cepat sehingga sangat mudah untuk digunakan di mana saja, secara cepat dan akurat. Hal ini nampak dari semakin banyak rancangan web yang muncul karena pesatnya perkembangan dunia maya yang berbasis web dapat memberi berbagai kemudahan dalam setiap sektor kehidupan manusia. Kemudian storyboardnya yaitu sketsa atau gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah dan jalan cerita dalam penyampaian ide dan jalan cerita pada umumnya. Menggunakan storyboard agar audiens yang melihat lebih mudah memahami informasi yang akan disampaikan. Karena storyboard gambaran kasar seseorang mengikuti ilustrasi gambar yang disampaikan sehingga menjadikan persepsi yang sama dengan ide dan jalan cerita. Nah, ini adalah sedikit gambaran storyboardnya. Bisa dilihat sendiri di sini. Adalah gambaran storyboardnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di kesimpulannya. Dengan adanya pembangunan sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web, ini diharapkan dapat membantu para calon mahasiswa baru dan pengguna untuk mencari informasi tentang perguruan tinggi. Saran agar sistem informasi penerimaan mahasiswa baru dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan beberapa saran berikut. Sistem informasi ini diharapkan ke depannya memiliki tampilan website yang lebih menarik. Diupayakan nanti akan membuat lebih menarik lagi. Dan ini adalah link atau referensi yang saya dapatkan untuk pembuatan web mahasiswa baru ini, penerimaan mahasiswa baru ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga UAS saya mendapatkan nilai yang terbaik, bisa lulus UAS interaksi manusia dan komputer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.